Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Ada demo gitu ya, unjuk rasa yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo. Mereka, para tenaga kesehatan ini berunjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Gorontalo gitu ya. Mereka menganggap bahwa mereka sebagai tenaga kesehatan sudah bekerja puluhan tahun gitu ya, tetapi tidak diprioritaskan pada pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Dan tentunya para anggota DPRD di Provinsi Gorontalo merespon baik gitu ya, bahwa unjuk rasa mereka, para nakes ini, aspirasi mereka akan disampaikan kepada Kementerian Pan-RB. Dan ini menurut saya ya, jadi sebenarnya setahu saya untuk tenaga kesehatan saat ini sudah tidak banyak gitu ya yang masuk dalam ex tenaga honorer K2 dan masuk dalam pendataan non ASN. Kenapa? Karena memang ex tenaga honorer K2 ini sudah berangsur-angsur berkurang, dan saat ini saya yakin untuk tenaga kesehatan khususnya sudah sangat sedikit. Mereka sudah banyak yang diangkat menjadi ASN. Kemudian yang kedua, yang masuk dalam pendataan non ASN, yang masuk dalam database PKN gitu ya. Untuk tenaga kesehatan sudah banyak yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD gitu ya, sehingga mereka tidak bisa masuk dalam database PKN. Karena syarat honorer masuk dalam database PKN adalah gajinya berasal dari APBN atau APBD, sehingga mereka tidak bisa masuk dalam database PKN. Sehingga menurut saya para tenaga kesehatan ini tetap punya peluang untuk menjadi P3K di tahun 2024 ini. Kenapa? Karena memang tidak ada saingan yang paling diprioritaskan itu tadi, dua itu tadi, ex tenaga honorer K2 dan yang masuk dalam database PKN. Karena memang tidak ada, ya udah mau angkat siapa lagi? Tentunya yang akan diangkat adalah mereka yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Yang perlu diingat dan perlu di audiensi adalah jumlah formasinya gitu, bukan masalah prioritasnya. Saya rasa Kementerian Pan-RB sudah benar menerapkan prioritas bahwa yang pertama ex tenaga honorer K2, yang kedua para honorer yang masuk database PKN, baru tenaga non ASN yang aktif bekerja. Jadi kalau tidak ada dua ini, ex THK2 dan yang masuk database PKN, tentunya para tenaga BLUD, para nakes ini juga tetap berpeluang besar untuk menjadi P3K. Yang penting formasinya, jumlah formasi yang dibuka oleh instansi banyak gitu ya, sesuai dengan jumlah tenaga non ASN yang ada gitu. Jadi itu yang perlu diingat. Kalau masalah prioritas, saya rasa pemerintah sudah adil gitu menerapkan prioritas semacam ini. Dan untuk lebih jelasnya mengenai hal ini ya, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan tenaga kesehatan ya di Provinsi Gorontalo yang resah karena menganggap bahwa mereka tidak bisa menjadi P3K. Diberitakan oleh liputan6.com ya. Judulnya, nakes di Gorontalo resah, bertahun-tahun mengabdi tak bisa jadi P3K. Kita coba bacakan ya. Sejumlah tenaga kesehatan atau nakes RSUD Toto Kabila menggeruduk DPRD Provinsi Gorontalo. Mereka resah dengan surat edaran Menpan RB mengenai penerimaan aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Para nakes tersebut menilai bahwa ada poin dalam surat edaran tersebut yang dinilai berpotensi membatasi kesempatan mereka diangkat menjadi ASN atau P3K. Poin utama yang dipersoalkan oleh para nakes adalah prioritas penerimaan ASN dan P3K yang hanya diberikan kepada tenaga kesehatan yang namanya sudah terdata dalam sistem. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kekecewaan, terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi sebagai perawat, namun malah tidak terdaftar sebagai calon P3K. Inilah yang membuat kami bingung. Sebagian besar dari kami tidak terdata. Sebagian lagi ada yang sudah lama bekerja tapi namanya juga tidak muncul, ujar Rivaldi, seorang perawat RSUD Toto Kabila.
Selain itu, para nakes mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka belum masuk dalam data yang diprioritaskan oleh pemerintah, meski bertahun-tahun mengabdi di bidang kesehatan. Respon DPRD. Menanggapi aduan tersebut, Wakil Pimpinan Sementara DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa menyatakan bahwa DPRD siap mengawal aspirasi para tenaga kesehatan ini. Ridwan menegaskan bahwa DPRD akan memastikan pemerintah menjalankan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kesejahteraan tenaga kesehatan. Ini tanggung jawab kami untuk mengawal dan memastikan sejauh mana pemerintah melaksanakan aturan terkait kesejahteraan tenaga kesehatan, kata Ridwan. Lebih lanjut, Ridwan menambahkan bahwa setelah alat kelengkapan Dewan terbentuk, Komisi 4 DPRD akan melakukan konsultasi dengan Menpan RB guna membahas masalah yang dihadapi oleh para nakes. DPRD Gorontalo berkomitmen untuk memastikan proses penerimaan ASN dan P3K tidak hanya terbatas pada prioritas yang sudah terdata, karena di daerah-daerah masih banyak tenaga kesehatan yang belum masuk dalam sistem. Semua keluhan para nakes akan kami tindak lanjuti, ia menandaskan. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan keluh kesah ya para tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo ya, yang khawatir mereka tidak bisa menjadi P3K karena tidak diprioritaskan gitu ya. Jadi semoga teman-teman paham gitu ya, bahwa aturan dari Menteri Pan RB terkait dengan prioritas ini karena memang yang ex tenaga honorer K2 itu dianggap sebagai honorer paling lama. Kemudian yang kedua adalah tenaga honorer yang masuk database PKN. Mereka juga saya rasa sudah mengabdi lama, dan syarat masuk dalam database PKN itu bukan cuma mengabdi sebagai honorer, tetapi juga salah satunya selain itu gajinya berasal dari APBN atau APBD. Sedangkan tenaga kesehatan kebanyakan sudah BLUD gitu ya, sehingga mereka tidak bisa masuk dalam database PKN. Tetapi mereka juga tetap berpeluang untuk bisa diangkat menjadi P3K, yaitu pada seleksi P3K periode kedua yang akan dibuka di tanggal 17 November 2024. Jadi misal dalam satu instansi, dalam satu rumah sakit aja lah, dalam satu unit kerja gitu ya, tidak ada tenaga kesehatan yang sebagai ex-THK 2 masuk dalam database PKN, tentunya peluang para tenaga kesehatan ini semuanya sama gitu. Jadi mereka tetap bisa diangkat menjadi P3K gitu. Semoga teman-teman paham dulu terkait dengan prioritas ini gitu. Dan semoga ya ke depan ada solusi yang lebih baik gitu ya, yang bisa diaspirasikan oleh para DPRD di Provinsi Gorontalo ini kepada Kementerian Pan RB. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.